Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Setika Utama Abdisada Tulungagung dimanapun Anda berada. Sebagai rangkaian dari pembinaan etika dan karakter mahasiswa Setika Utama Abdisada Tulungagung, pada sesi ini saya dari bidang kemahasiswaan akan menyampaikan tentang etika berpakaian atau berpenampilan mahasiswa selama di lingkungan kampus Setika Utama Abdisada Tulungagung. Baiklah, langsung saja saudara-saudara sekalian. Tentunya dunia fashion saat ini mengalami banyak sekali kemajuan ya, berbagai model dan seterusnya, tapi itu tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya, tidak berdampak kepada ketentuan yang sudah ditetapkan perihal penggunaan seragam di Setika Utama Abdisada Tulungagung. Saudara-saudara sekalian, Setika Utama Abdisada Tulungagung memiliki ketentuan-ketentuan di dalam mengatur mahasiswa pada saat proses belajar. Ketentuan salah satu di dalamnya adalah bagaimana ketentuan berpakaian atau berpenampilan. Yang pertama, seluruh mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan kaos di lingkungan kampus. Pak, kalau kaosnya ada kerahnya bagaimana? Sama saja, itu kaos, tidak boleh. Ya. Berikutnya, kenapa tidak boleh menggunakan kaos, Pak? Ingat, saudara-saudara kalian, saudara-saudara sekalian berada di lingkungan akademik, saudara-saudara sekalian berada di lingkungan yang terdidik, saudara-saudara sekalian berada di lingkungan yang dalam kondisi semuanya membutuhkan kenyamanan, membutuhkan suasana yang nyaman untuk belajar. Kaos ini lazimnya adalah digunakan saat kita berlibur, saat kita bersantai, saat kita bersama teman-teman. Tapi untuk di lingkungan akademik, kita memiliki ketentuan yaitu kaos tidak boleh masuk di lingkungan kampus. Yang kedua yaitu tidak boleh menggunakan jeans, apapun itu. Jeans bukan merek, tapi jenis pakaiannya, baik itu celana ataupun baju, ya. Karena jeans itu pada prinsipnya, pada hakikatnya adalah digunakan untuk mereka saat beternak, mereka saat bersantai, atau mereka saat berkuda. Sedangkan kita datang ke kampus adalah kita untuk belajar. Berikutnya yang ketiga yaitu mahasiswa tidak menggunakan sendal. Pak, kalau sendal sepatu bagaimana? Sama saja, itu sendal. Tapi kita harus menggunakan sepatu yang tertutup di lingkungan kampus. Pak, bagaimana jika hujan? Silahkan dari rumah menggunakan sendal, tapi ketika memasuki lingkungan kampus, Anda harus menggunakan sepatu. Hal-hal seperti ini sebetulnya harus kita pahami secara naluri ya, tidak perlu kita jelaskan secara tertulis, tapi kita harus memahami secara etika. Berikutnya yang keempat yaitu menggunakan seragam sesuai aturan. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi keresahan saat ini adalah banyaknya mahasiswa yang menggunakan seragam yang sudah bukan ukurannya lagi sebetulnya, sehingga sangat tidak nyaman untuk dipandang. Misalkan pakaian yang terlalu ketat, pakaian yang terlalu kecil, pakaian yang terlalu pendek, sehingga memperlihatkan bentuk tubuhnya. Ya, tentunya itu sangat tidak nyaman untuk kita lihat, untuk kita pandang. Oleh karena itu, silahkan kalian semuanya memeriksa seragam masing-masing, apakah masih layak atau tidak. Jika memang sudah tidak cukup, tidak layak, karena sesuatu hal berat badannya mungkin bertambah banyak, ya sesuaikan ukuran seragamnya. Berikutnya, sebelum kita ke berikutnya, pakaian ini menjadi satu perhatian khusus bagi kami semuanya di institusi pendidikan, termasuk di Lahan, karena ini adalah cara kita menampilkan diri kita kepada orang lain. Cara berpakaian kita menunjukkan bagaimana cara kita menghargai diri kita. Kalau kita sudah tidak menghargai diri kita, bagaimana orang lain mau menghargai kita? Itu yang harus kalian pahami. Berikutnya berpakaian bersih. Saya rasa di sini sudah sangat umum untuk kita berpakaian bersih. Definisi pakaian bersih itu bagaimana? Satu, tidak ada kotoran dan layak pakai. Kalau warnanya putih ya masih putih bersih. Tidak putih apa ya? Putih mangkak istilahnya. Putih kecoklat-coklatan atau bahkan kehitam-hitaman. Ada bekas tinta, pulpen, ada bekas tip X, ada sobekan dan seterusnya, itu sudah tidak layak pakai. Silakan saudara
berganti pakaian, atau mungkin kalau masih bisa dibersihkan, bersihkan. Ya. Jadi sekali lagi, kebersihan, kerapian, kepantasan itu menunjukkan bagaimana cara kita menghargai diri kita. Sebelum kita minta orang lain menghargai kita, maka kita pastikan diri kita menghargai diri kita sendiri. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian berikutnya adalah rambut laki-laki harus pendek. Pendeknya itu seberapa, Pak? Sini pendek, sini panjang. Nah, itu sama saja panjang. Pendek itu adalah proporsional, rapi, disisir rapi, tidak berantakan. Ada beberapa style, beberapa fashion atau apa ya, model potong rambut itu tepinya sini habis, sininya panjang, terus disilak nih ke belakang. Engko lek wayah praktek kuno morat-marit lagi. Jangan. Bahkan seringkali mungkin ada beberapa mahasiswa yang harus saya tegur, berangkat kuliah itu jangan hanya sanguang, sangu sisir, mari heleman sisiran. Nah, jadi itu sampai harus kami sampaikan, dan saya rasa itu sebetulnya tidak perlu kita ulang-ulang. Tapi kami harapkan semuanya itu menjadi naluri, menjadi satu etika, yang kemudian itu menjadi budaya keseharian kita, sehingga kalau kita meninggalkan, kalau kita tidak sisiran, ini rasanya tidak penak, dan seterusnya. Itu adalah bagaimana cara kita membentuk karakter. Yang pertama adalah dari kita memaksakan hal baik, sehingga kita menjadi terbiasa dengan hal baik tersebut. Berat di awal untuk saudara-saudara yang tidak terbiasa rapi. Tapi ketika saudara terbiasa rapi, kemudian malah tidak rapi, tidak penak rasanya. Jadi harus dilatih, dipaksa. Berikutnya yang perempuan yang tidak berhijab wajib menggunakan harnet. Jangan diurai morat-marit. Ya. Pak, ini sudah ke salon dan seterusnya. Silakan saudara berpenampilan di luar, tapi tidak di dalam kampus. Kampus memiliki aturan yang harus kita jalankan bersama. Kita tegas terhadap aturan ini, dan ini harus kita pahami, kita jalankan bersama-sama. Berikutnya yang ke-8 adalah mahasiswa yang perempuan khususnya, jangan menggunakan make up yang berlebih. Ya. Sampai pipinya yang dimerah-merah terlalu merah, dipukuli dan seterusnya. Parahnya lagi ada yang tidak rata. Nah, jangan berlebihan. Menggunakan bulu mata sing sampai duwengki, gaduk sampai alise, jangan berlebihan. Sesuatu hal yang baik itu jika dilakukan terlalu berlebihan juga jadinya kurang baik. Dilihatnya menjadi aneh, tidak pas, tidak pantas. Nah, kemudian jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan maksudnya, wah itu tempat A boleh, tempat B boleh, tempat C boleh, kenapa kita tidak? Setiap tempat itu punya aturan. Aturan ini sudah dibuat dan kalian sudah menyatakan bersedia mentaati aturan. Ya. Jadi mari kita konsekuen dengan apa yang kita sepakati, kita komitmen, kita jalankan bersama-sama. Semoga di dalam usaha kita untuk membantu pribadi yang lebih baik ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya kami dari Civitas Akademika selalu siap untuk mendampingi jika ada persoalan-persoalan yang mungkin Anda rasakan susah untuk berubah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.